Kasih Bu. Kurang deket sini, ini deket nih. Sini nggak apa-apa, maju. Duduk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Kita ini udah punya Al-Quran. Kita sudah punya Al-Quran sebagai sebaik-baiknya modal, sebagai sebaik-baiknya senjata. Sebagai sebaik-baiknya jalan. Tapi karena kita nggak nyampe pengetahuan tentang Quran itu bagaimana, akhirnya kita menganggap Quran hanya bacaan biasa. Padahal Al-Quran ini Masya Allah, andai manusia tahu, maka dia bukan bacaan biasa. Asli bukan bacaan biasa. Tapi teknologi manusia belum bisa mencapai hakikat dan makrifat dari Al-Quran itu. Contoh, Allah bilang Al-Quran itu sebagai nurun wa kitabun mubin. Nurun wa kitabun mubin, sebagai cahaya dan kitab yang jelas. Perhatikan kalimat nur. Kepala sekolah SMK Kertasana yang dirahmati Allah beserta seluruh jajarannya, para guru yang tidak bosan-bosan SMS. Tiap hari SMS. 2 tahun 7 bulan SMS. Sampai ada guru SMK yang punya anak aja laporan.
Saya Adi Ustadz, punya anak. Allahu Akbar. Makasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi pengusaha. Jurusan jasa boga. Tapi nanti jadi pengusaha kuliner, buka hotel, jurusan otomotif, nanti jadi punya bengkel sendiri, nanti bisa beli Toyota, karena orang Brebes dirubah jadi Toyoto. Nah, insya Allah, bentar lagi. Jurusan apa lagi? Calon hitam ya, jurusan busana. Itu semua jurusan SMK. Dengerin. Kita bersyukur dulu yuk, dikasih cuaca yang bagus. Kita ucapkan sama-sama hamdalah. Semua jurusan SMK itu bagus-bagus. Coba ya, jurusan busana. Sekarang mana ada orang yang tidak pakai pakaian? Semuanya pakai pakaian. Dari bagian luar sampai pakaian dalam. Pakaian dalam ternama dunia, tahu mereknya apaan? Itu loh, BH. Apa mereknya? Apa mereknya yang paling terkenal? Hah? Saya tuh kaget, saya nggak sebut namanya. Tapi begitu kemudian saya datang ke pabrik tersebut, ternyata yang kita kenal di televisi, yang kita kenal di majalah-majalah luar negeri, yang kemudian merek itu import kembali ke Indonesia, ternyata bikinnya di Cengkareng, di Jakarta Barat. Ribuan itu karyawan karyawatinya cuman bikin BH sama celana dalam doang. Ketika kemudian saya bicara sama pemiliknya, seorang Chinese, besok insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa Chinese, tapi Chinese Muslim dan Hafiz. Nah, nggak masalah, insya Allah. Saya nanya, Masya Allah, ini merek itu tuh, dia bilang. Yang suka saya lihat orangnya gitu. Ya orang kelihatan mau gimana? Iya Ustaz, ini jangan cuma dibilang celana dalam loh Ustaz. Satu orang itu bisa punya 3 sampai 4 celana dalam. Kalau satu penduduk Indonesia ini 250 juta, maka kebutuhannya ada 1 miliar celana dalam. Kecuali anak-anak Kertasana. Anak-anak Kersana. Ya. Salah dikit sama saudara. Kecuali anak-anak Kersana. Celana dalamnya 1 bolak-balik terus. Digosok. Nggak dicuci, digosok aja. Itu kita waktu kos dulu. Ngirit sabun. Waktu mondok gitu juga. Malah ada yang nggak pakai celana dalam. Jadi jurusan apapun di SMK itu bagus, asli bagus.
Kameramen disuruh duduk katanya tuh nggak kelihatan. Nah. Saya termasuk hobi masak. Dan saya berusaha untuk menjadi pengusaha. Jadi ketika saya hobi masak, saya nggak mau cuma jadi hobi. Nanti adik-adik juga begitu, jangan cuma jadi pelajaran. Apalagi dari jauh-jauh hari niatnya cuma pengen kerja, nggak boleh. Harus buka lapangan pekerjaan. Saya bikin itu dari kecil, bikin stop tape. Dari kecil saya senang bikin stop tape, kolak tape. Jadi kolak tape dipakein buah kolang kaling, buah tep gitu. Ya buat buka puasa. Itu makanan dari kecil. Ketika kemudian saya gede, saya jadiin salah satu menu warung penyet saya. Jadi saya punya brand warung penyet. Saya senang juga masak ayam, berbagai ayam. Ya. Ayam macam-macam saya masak. Termasuk ayam tetangga. Pokoknya kalau ayam tetangga masuk nggak bakal selamat. Lihat ya, kalau saya perhatikan gitu ya, kenapa otak saya gitu ya terang gitu, terang gitu. Kalau saya perhatikan itu ya, karena orang tua saya menaruh cahaya di otak saya. Tuh. Bahkan cahaya itu kelihatan di muka saya. Kalau kezaliman, keburukan yang akan mengikis cahaya kelihatan juga di wajah seseorang. Orang bilang begini, don't judge the book from its cover. Do not judge the book. Ya. Jangan menilai buku dari covernya. Itu nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah juga. Orang-orang yang kemudian senantiasa berbuat salah, jangan orang, rumah aja tahu kok kita. Rumah nih rumah yang isinya itu suami istri yang berantem terus. Kayak apapun mereka kemudian berusaha senyum ketika kita datang. Ini lagi ribut nih. Tiba-tiba kita datang. Assalamualaikum. Terus kata suaminya, stop. Kita berantemnya stop dulu. Itu tetap ketahuan. Nah saya melihat ya, orang-orang seperti saya, alhamdulillah gitu ya, ada aja idenya, cetet. Tiap hari kayaknya ini otak mengekspor ide-ide luar biasa. Kalau nggak mikir belakang saya siapa apa tidak, ekspor terus ini. Cuma kan kita mikirin belakang juga nih siapa apa enggak. Belakangan ketika kemudian saya menyadari bahwa Al-Quran itu adalah nurun, cahaya. Saya baru paham. Benar. Ketika kemudian orang tua saya menginstall Quran di hati saya, menginstall Quran di dada saya, di pikiran saya. Apalagi Allah berjanji lewat Rasulnya, kalau dari kecil udah belajar Quran, maka darah dan daging anak akan diblend sama Quran. Allahu Akbar. FPI ini. Hebat Ustaz kita ini. Dia cinta sama saya, Masya Allah. Tapi saya masih normal.
Al-Quran itu nurun, cahaya, betul cahaya. Kita lihat ya, cahaya dunia saja, cahaya dunia yang namanya lampu. Buka Om Google ya, Mbah Google. Oh saya Om, ini mudahan lagi. Ada penelitian tikus-tikus kecil yang putih itu dikandangin, dikasih cahaya pakai lampu. Kemudian diteliti, ternyata subhanallah, tikus-tikus itu kemudian punya kemampuan reproduksi, yakni fertilisasi, melahirkan 3-4 kali lebih banyak daripada yang tidak disinari cahaya. Tikus-tikus yang sakit juga seperti itu. Saya mikir, gimana lagi kalau kemudian kita disinari sama cahaya Quran. Belum lagi kalau kemudian kita disinari sama sinar yang punya Quran, yakni Allah. Sedangkan Allah juga disebutnya nurun. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah ini cahaya langit dan bumi. Nggak kebayang sama saya. Kalau setiap pagi anak-anak baca Asmaul Husnanya dengan cinta ya. Kan ada yang baca Asmaul Husna dengan apaan sih ini? Bikin gua aus aja. Tapi kalau bacanya pakai cinta, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhai. Pakai cinta ngajinya, pakai cinta bacanya. Nggak kebayang saya, nggak kebayang, asli nggak kebayang. Kenapa? Berarti kan ente masukin cahaya tuh ke hati ente, ke otak ente, ke badan ente. Allah. Jadi saya dari kecil tuh maghrib isya ngaji, maghrib isya ngaji, nggak keluar masjid kecuali habis isya, nggak keluar masjid kecuali habis isya. Sampai-sampai pada saat saya susah, saya mencoba mereview balik. Oh ada yang salah, ya sudah. Pokoknya maghrib isya hajar ngaji. Akhirnya umur 21 ya, ketika kesusahan memuncak, saya memilih memakan Quran. Iya. Saya pilih saya memakan Quran, saya telan Quran. Dengan harapan kalau dia betul-betul nyatu dalam hati dan diri saya, sepertinya saya akan berubah menjadi X-Men gitu. Berubah menjadi kemudian punya kemampuan super power. Dan terbukti. Pada saya umur 21 itu, waduh, kondisi saya benar-benar titik nadir minus di bawah. Utang banyak, di penjara pula. Wah. Tiba-tiba saya mengingat nostalgia ketika kecil, remaja gitu. Akhirnya saya bilang sama Allah, baik dah ya Allah, saya mau taruh Quran itu di hati saya. Saya mau taruh Quran itu di daging dan darah saya. Biar dia mengalir dalam tubuh saya. Gimana caranya? Saya hafalin dia. Saya hafalin Quran itu. Itu yang saya sebut dengan saya makan aja udah lampunya. Kalau emang Quran itu syifa, kenapa harus tidak menyatu dengan darah begitu? Kalau emang Al-Quran itu obat, vitamin, kekuatan, kenapa nggak ditelan? Begitu. Saya telan aja udah. Saya baca, saya hafalin sehingga dia tidak keluar dari diri saya. Itu dia maksudnya. Tidak keluar dari diri saya. Bayangin ya. Ada seorang ibu-ibu tua, umur juga udah 60 lebih, tinggal di pinggir kota, bukan kota besar pula, tapi di Indonesia bagian timur. Masya Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajat teman-teman di sana.
minyak, gas segala macam tuh banyak di sana, tapi hidupnya pada susah. Dia dalam keadaan tidak berdaya, punya utang banyak. Kemudian dia berpikir untuk ngikutin saran Yusuf Mansur, untuk ngapalin 4 surah. Berniat mudah-mudahan utangnya lunas. Tinggal di Gorontalo, pinggir. Bukan daerah besar. Mudah-mudahan Allah angkat derajat semua daerah di Indonesia ini. Begitu dia apalin, dia baca secara istiqomah pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, hanya berlangsung 4 bulan. Tiba-tiba cahaya itu datang. Pintu terbuka. Ada orang datang nanya, "Ibu, jual kemiri tidak?" Si ibu ini bingung. Kok nanyanya ke saya? Ya, saya ngelihatnya cuman ibu, gila. Gara-gara cahaya itu, cuman si ibu ini yang kelihatan sama tuh orang. Akhirnya si ibu ini bilang terus terang, "Saya tuh nggak ngerti tentang kemiri." Loh, Gorontalo ini kotanya kemiri. Diajarin si ibu ini yang masih tamu. Akhirnya kemudian si ibu ini bisnis kemiri. Udah saya panggil ke televisi saat itu di chattingnya. Seminggu itu 1,2 miliar rupiah. Seminggu. Kemiri tok. Bayangin itu. Sampai-sampai dia akhirnya menyewa pesawat. Bukan kargo. Dia sewa pesawat. Karena udah ngapain cuman nyewa kargo. Dia sewa pesawat sekalian. Ada orang yang cuman ngamalin 1 ayat doang. Ayat tentang sedekah. Tapi juga jadi gitu loh. Ada banyak orang yang cuman ngamalin 1 ayat doang. Yakni tentang tahajud. Jadi. Bagaimana kalau kemudian kita mengamalkan 1 Quran penuh. Allah. Saya yang masih jauh dari orang yang disebut ngamalin. Tapi berasa kok di saya. Beda. Ketika kemudian di dalam darah dan daging saya, pikiran saya, hati saya, built in Quran itu, Allah. Tadinya cuma maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya. Karena Quran udah dihafal, ya jadi kunyahan aja gitu. Kereta dari Gambir sampai kemudian ke Losari, ya terus aja kita ngomong. Beda, akhirnya benar seperti yang saya bilang. Ada aja, tang, tang. Masak ini, masak itu, jadi ini, jadi itu. Sama teman-teman, kita udah mulai merambah nih ke daerah-daerah sekitar sini. Kemarin kami buka cabang baru di Tegal, warung steak and shake di Tegal. Itu baru buka di sono 25 juta 1 hari. Ini omsetnya udah segitu. Nanti kita mau bikin steak dari telur asin. Brebes. Asik. Kok bisa begitu? Nggak tahu. Pokoknya sejak Quran itu nempel, apalagi sejak Quran itu ditelan aja gitu. Allah bedanya minta ampun. Coba ya ibu-ibu ya, pakai Quran, baca tuh Ar-Rahman, rutinin. Tapi bacanya jangan cinta gitu. Jangan bacanya sambil angop, sambil nguap. Ar-Rahman. Alamal Quran al-Khalaqan al-Insana. Bacanya jangan begitu, pakai rasa gitu. Pakai rasa bacanya. Tiap hari baca. Itu aja udah beda. Apalagi diapal. Sambil naik motor, berangkat dari sekolah ke Kersana. Baca itu Ar-Rahman. Karena belum habis muter lagi. Bos, kalau bukan orang kafir dan orang jahat, kalau bukan orang yang benci terhadap Islam, siapa yang naruh Quran di bawah? Nggak ada. Quran tempatnya di mana? Di atas. Artinya apa? Kalau di situ ada Quran, di diri kamu ada Quran,
Di diri kalian ada Quran. Apakah Allah akan tempatkan saudara di bawah? Tidak. Allah akan tempatkan Anda di atas. Subhanallah. Bayangin. Bayangin. Kalau bukan dia orang kafir, orang zalim, orang jahat, orang yang benci terhadap Islam, nggak mungkin tidak memuliakan Al-Quran. Pasti dia memuliakan Al-Quran. Kalau jatuh saja dia ambil. Dia ucapan istighfar, kemudian dia cium, dia taruh. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau kita mau megang, kita kudu wudu dulu. Subhanallah. Bayangin. Kalau di dalam diri saudara, saudara adalah bukan manusia biasa, tapi saudara adalah pelajar-pelajar yang mulai menghafalkan Quran, sehingga mulai nambah ke Quran dalam otak, dalam hati, ngalir di daging, di dada. Kemuliaannya jadi begini nih, naik. Hadis mengatakan nanti di surga Allah akan mengatakan, baca dan naiklah kamu sebanyak ayat yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu amalkan. Di dunia pun seperti itu. Maka derajatnya naik dia. Aduh, subhanallah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Adik-adik punya impian nih. Saya ke sekolah di otomotif, Ustaz. Kalaupun saya harus bekerja, mudah-mudahan pekerjaan saya ini nanti mengantar saya kepada nanti saya jadi pengusaha. Coba dari sekarang. Dari sekarang dinikmati tuh ngapal Quran. 10 tahun kemudian Anda buktiin omongan saya nanti. Quran nanti jadi cahaya. Kepanasan ya? Ayo kita doa. Kita baca suratul Fatihah biar adem. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang punya matahari, Allah yang punya awan. Bacanya yang yakin, Allah akan segera kirim awan insyaallah buat mengcover kita yang lagi ngaji ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ya Allah bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Ya Allah, minta adem. Minta adem, minta adem. Kasihan anak-anak saya ini ya Allah. Ngajinya biar gak kepanasan. Amin. Jadi kita udah punya Quran gitu loh. Sekarang kita pengen nyamain sama mereka-mereka. Allah udah bilang kalian tuh beda, kalian udah punya Quran. Oh kita mah kalah pinter sih, oh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Udah, tetap yakin, insya Allah bentar lagi proses. Yang di dalam tenda udah dikabul. Nggak percaya, udah anginnya udah dapet, tenang aja. Insya Allah. Mudah-mudahan yang berpeluh-peluh, yang berpanas-panas derajatnya lebih tinggi nanti daripada yang di dalam tenda. Kalau gitu mendingan panas, mendingan adem. Mendingan panas. Iya, orang yang saleh, yang menuntut ilmu bersusah payah, itu memang lebih beda. Tapi insya Allah adem, bentar lagi adem. Insya Allah. Anginnya udah dapat angin.
Nah, senjata kalian yang hebat ini malah ditinggal gitu. Malah ditinggal gitu. Malah apa sih Quran gitu. Apa sih? Di kuburan doang. Cuman buat pindahan rumah doang. Ya itu benar gitu. Tapi sebagai anak muda ya kembangin lagi dong. Saya ya sama Mas Jody, Mbak Anik, sama istri saya Maimunah. Kalau pengen buka cabang baru, kita minta cahaya dulu dari Allah. Minta cahaya dulu dari Allah. Di dalam surah Al-Furqan Allah ngomong seperti ini. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ard. Innahu kana ghafurar rahima. Allah yang menurunkan Al-Quran. Qul, katakanlah, anzalahul ladzi ya'lamus sirra fis samawati wal ard. Allah ini yang mengetahui segala informasi di langit dan di bumi. Dan bagaimana cara Allah bercakap-cakap dengan manusia? Pakai Quran, pakai sholat. Maka kami sholat aja udah. Sholat 2 rakaat. Terus ngaji aja sejuz, 2 juz. Enggak langsung jalan kayak orang-orang. Orang-orang yang punya duit, modalnya duit gimana? Langsung jalan, bus, cari. Punya mobil, kita enggak. Kalem aja dulu. Lah karena kita cahaya, jadi magnet, lokasi yang nyari kita. Ji Yusuf katanya nyari tempat, main yuk ke Tegal, nggak pernah kepikiran begitu. Tegal, doyan sete. Masa sih? Wow, udah maju Ustaz, Nih, tuh lihat, oh Allah tuh. Suka nggak percaya sih. Tuh, panas lagi. Udah adem lagi, tenang. Gini caranya, gini caranya. Kenapa naik turun? Karena ada sebagian yang nutup kepala. Percaya aja sama Allah, buka aja. Oh, nggak percaya. Iya benar. Saya kalau lagi minta sama Allah supaya nggak turun hujan lagi ngaji, terus ada yang naikin payung, saya bilang tutup payungnya. Nanti Allah bilang udah pakai payung kan, gitu. Dah, insya Allah, bentar lagi, dah, tenang aja. Insya Allah hitam dah. Jadi yang datang itu siapa? Yang datang itu adalah yang kita mau. Kenapa? Karena Allah melihat kita ngopeni Quran. Ini bukan pertunjukan biasa loh, ini pertunjukan iman loh ini. Loh, Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi. Mau bercanda nggak? Minta diturunin hujan? Loh nggak apa-apa. Kalau mau gitu doa nih. Ya. Boleh Ustaz buat belajar iman, ajak keluar santri-santri, ajak keluar kemudian siswa-siswa, lagi terang benderang, baca Fatihah aja, jeder, minta turun hujan. Habis itu masuk kelas. Kalian tuh harus belajar tentang iman. Sekarang ini yang belajar iman orang lain. Buta bisa melihat, tuli bisa mendengar, bisu bisa bicara. Haleluya. Habis entenya nggak pada percaya. Yang percaya mereka. Kita ngomong kun fayakun. Mikir melulu. Padahal udah bilang, udah jangan terlalu banyak mikir. Jangan terlalu banyak mikir. Ini luar biasa. Allahu Akbar.
Kalian pengen kuliah di mana? Mana? UGM. Mana lagi? UNS. UI. UGM. Pengen kerja? Apapun lah, apapun yang kalian pengen inginkan. Ingat-ingat omongan Ustadz hari ini. Ayo dengerin dulu, jangan bercanda. Dengerin dulu. Mahal nih. Asli mahal. Saya dapat ilmu begini itu perjuangan. Ancur-ancuran dulu hidup, habis-habisan dulu. Ketendang kanan, ketendang kiri, banting kanan, banting kiri, baru kemudian menyadari, oh, kalian ini diberi. Nah, karena diberi, mesti terima dengan lebih rasa syukur lagi. Perhatikan. Ayo, semuanya lihat tangan Ustaz. Semua. Nggak ada yang nggak ngeliat soalnya. Lihat. Belakang. Yang paling belakang. Lihat tangan saya. Lihat. Oke, jangan lihat tanah. Ustadz lu di depan. Jangan lihat tanah depan. Lu jangan lihat kanan, lihat kiri. Lu lagi dengerin ceramah. Saudara menginginkan apapun, mencari apapun, sono cari di tempat yang gelap. Nggak bakal ketemu. Anda ada di ruangan, di kamar yang sudah Anda hafal. Anda lahir di situ, gede di situ, tiap malam tidur di situ. Tapi nggak ada cahaya nih, mati lampu. Bangun tidur. Bisa kita nyari pintu? Nggak bisa. Kenapa bisa? Karena tetap masih ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya sama sekali, bohong dia bisa nyari pintu. Dia akan ngeraba-raba. Oh, ini hidung emak gua nih. Salah. Raba-raba. Oh, ini ujung tempat tidur. Sebentar, ini kiri apa kanan ya? Lemari. Oh, berarti kiri. Habis ini ada pintu. Baru ente tahu. Ente ngeraba-raba. Nah, perjalanan ente, aneh, kita semua mencari rizki Allah, mencari dunia, mencari apapun yang saudara inginkan, pengenin, harapin. Itu seperti orang gelap, mati lampu, meraba-raba. Itulah yang disebut sama orang perjalanan. Padahal bukan perjalanan, kebodohan. Namanya gue proses, bukan proses, lu bego. Ada Allah, lu gak ke Allah dulu, main kerja aja, orang duha dulu. Ente nyari ilmu, bodoh itu nyari ilmu nggak pakai cahaya Allah, main kerja, main ngajar aja, main belajar aja. Ntar dulu dong, hidupin dulu lampunya, cahaya Allah hidupin dulu. Walaupun itu cuma sedikit cahaya, tapi kita bisa lihat, pintu di sini. Apalagi kalau terang, subhanallah. Saya ulangi ya, barangkali belum terlalu masuk. Saya ulangi, pelan-pelan ngomong. Pengen kuliah di mana? UI, UGM, UNES, TAN, Paris barangkali. Paris, ini jasa boga ke Paris bagus. Mesir barangkali, Madinah barangkali. Whatever, mau kemana kayak dah, mau ke Australia, ke Jepang, silahkan. Tapi jangan mencari dalam kegelapan. Terus bagaimana cara supaya bisa terang benderang? Quran. Allah. Jadikan hati Anda ini bercahaya. Kita sholat yang benar. Sholat sendiri cahayanya kecil cahaya. Begitu kalian sholat berjamaah, waduh cahayanya tuh jadi gede betul. Fungsinya apa? Bos, makin ente punya terang, makin bagus hidupnya. Sehingga bisa tahu, bahkan mungkin UNS, UI atau apapun yang kalian sebut tadi, dia yang mengenali ente, padahal jauhnya minta ampun. Dia yang mengenali itu. Oh, ada si fulan, ya Allah, tarik kemari gitu. Betul.
Betul. Bisa dipahami? Saudara-saudara yang pada pengen modal, saya pengen modal nih. Cari sono, tapi cari dengan kegelapan, nggak ketemu. Gimana caranya? Asa dong cahaya dari dalam hatinya dulu, dari inner. Kayak orang bikin api gitu. Begitu kemudian nyala apinya, seperti itulah hati kita. Kita train pakai zikrullah, pakai salat, pakai salawat, baca Quran, tadabbur maknanya, blot. Sementara kita asik ngegedein cahaya, modal yang datang. Assalamualaikum Ji. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Lu punya ide nggak? Gue lagi punya duit nih. Subhanallah. Modal lo yang datang. Modal yang datang ke kita, Masya Allah. Kenapa Anda udah punya cahaya? Ibarat kata raron yang datang gitu, nyampelin lampu-lampu kan? Kalau orang Betawi raron, ini orang Jawa, beda. Ya Gus, beda Gus. Leader Petren nih. Ada Iqbal dan kawan-kawan. Sono cari member, tapi dengan kegelapan nggak bakal dapat. Salat duha lah dulu. Di warung steak and shake kami, sekarang ini 1.700 karyawan. Banyakan karyawan saya daripada anak-anak kersana. Saya bilang sama mereka semua, jangan gelapkan dunia dengan dosa kalian. Jangan gelapkan kehidupan kalian dengan dosa dan perilaku. Bener loh. Itu cahaya tuh jadi berkurang gitu. Coba dah ente marah-marah sama ibu ente. Emak nih sialan nih. Apalagi kita ukukul walidain, doraka orang tua tuh lampunya langsung mati tuh. Kalau cuman ngeledek teman, tolol nih. Tapi teman gitu loh, sepantar itu cahaya cuma mati 1 lampu gitu, 2 lampu, tapi makin gede dosanya. Itu pangkalnya tuh yang mati, yang dihajar mulu pongkolnya. Waduh, nggak bisa hidup lagi tuh. Saya bilang sama karyawan-karyawan kami semua, kawan Mas Jody, Mbak Anik, saya, istri saya, ayo baca Quran pagi hari. Kenapa? Kalau warung kita gelap, nggak bakal ada yang datang. Tapi kalau warung kita terang, nanti bakal banyak yang datang. Alhamdulillah. Besok kami ke Tegal, ke acara di warung steak kita itu. Terangin dengan sedekah, dengan segala macam. Subhanallah. Karyawan-karyawati kami itu wajib ngapal Quran 1 hari 1 ayat. Wajib. Kenapa saya bilang? Bukan buat saya, buat kalian. Kalau ini warung rame, bagi hasilnya rame. Bagus buat kalian semua. Silakan. Apal. Indonesia nih buat keluar dari kesulitannya gampang sebenarnya. Pada blow on aja. Iya, nggak pernah kedengeran gitu loh. Untuk mutusin sesuatu istikharah kayak. Presiden berdiri di depan layar kaca begitu. 7 stasiun TV nasional merilai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Kita lagi pengen mutusin naik apa enggak bensin. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia akan istikharah di istana. Saya berharap saudara-saudara semua se-Indonesia juga beristikharah. Kita tanya Tuhan kita, boleh naik apa enggak? Kalau emang gak naik bagaimana ceritanya? Kalau naik juga bagaimana ceritanya? Kita tanya sama Allah, 7 hari berturut-turut Indonesia sujud di hadapan Allah. Minta sama Allah. Gak pernah kedengeran seperti ini. Bawa-bawaannya aja, bawa caranya aja. Meeting terus. Sama manusia melulu meetingnya. Yang punya bensin asli gak diajak meeting. Aduh. Gimana? Nyari solusi kesusahan loh, yang ngasih kesusahan nih nggak dijak ngomong gitu loh. Padahal kan yang ngasih kesusahan kan Allah.
Yo rapat lah sama Allah. Izin. Begitu nih kalau nanti saya jadi presiden. Dengan ini saya mengundang semua gubernur untuk ikut rapat di kediaman saya jam 03.00. Gubernur-gubernur pada bingung. Rapat apaan nih presiden? Jam 3 pagi. Kita rapat sama Allah. Kita rapat sama yang punya Indonesia ini. Bismillah. Cuman dia yang bisa ngusir tikus-tikus. Nggak punya loh kemampuan. Menara Gading kok terlalu di atas. Padahal tikus-tikus ada di hutan, laut, sungai. Mana caranya? Cuman Allah yang bisa, Pak. Allah panggil malaikat Israel, cabut serentak. Kalau gubernur-gubernur se-Indonesia pada sujud, ditambah lagi wali kota bupati pada sujud, sak rakyatnya pada sujud, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Hari ke-8 ada berita di CNN. Terjadi kematian massal di Indonesia. Diidentifikasi yang pada mati koruptor semua. Kita nggak usah kerja, Allah yang selesaikan. Apalagi kalau kemudian kita bisa kerja, kita bisa mikir, ditambah lagi kita punya Quran, kita punya ibadah, punya doa, wah hebat sekali. Asli loh, saya nggak ngelihat tuh, nggak ngelihat bener. Indonesia pernah kok suatu saat disuguhkan tontonan oleh Allah Taala. Nih begini kelakuan pemimpin kalian. Jam 1 pagi ada yang instruksi. Jam 1 pagi rapat disiarkan di Indonesia. Jam 1 pagi tuh ada instruksi. Maaf Pak Pimpinan, kita belum sholat Isya nih. Tapi apa kata anggota yang lain? Udah nanti aja, selesain dulu. Gila, jam 1 pagi. Saya ngelihatnya begini. Wah jauh ini. Jauh. Udah gitu akhirnya ketuanya ngomong begini lagi. Baik. Kita selesaikan saja segera. Jam 2 lah kita selesai supaya kita bisa sholat Isya. Kebayang nggak kalau sholat Isyanya jam 2? Dan belum tentu jam 2. Begitu selesai, ngobrol dulu, membereskan notulansi dulu. Berarti lu sholat jam berapa? Usalli fardhu subhi wal isya'i sita rakaatin, 6 rakaat. Kenapa sekalian Isya? Jangan begitulah, Indonesia gampang. Allah nih maha baik, kita minta adem-adem. Baik Allah. Allah tuh nggak semena-mena. Atau Allah minta-minta aja. Ini matahari lagi ngambek nih. Gua pengen nongol nih gitu. Ntar ente kalau udah selesai. Saya ente boleh nongol lagi. Coba, baik sekali Allah. Ya Allah yang punya, Allah atur semua. Matahari memang waktumu untuk terbit, tapi sebentar. Ada hambaku yang mulia yang tidak mau melewati orang Yahudi. Allah tahan matahari, dan matahari nunduk untuk Ali bin Abi Thalib karena dia tidak mau ngelewatin Yahudi. Bahkan Rasulullah pun ditahan punggungnya untuk jangan dulu naik. Kenapa? Ali masih di belakang. Subhan, bisa kayak begitu. Saya berharap ya kita ini sadar bahwa agama dengan segala pelajarannya ini luar biasa. Hanya karena otak kita ini belum nyampe, itu aja. Padahal jangan sampai gegara kita nggak nyampe, kita menyepelekan gitu loh. Hanya gegara kita belum nyampe, kita menyepelekan. Allah bilang kepada dunia, kalau kalian tidak beriman denganku, aku kasih matahari sebagai tanda kekuasaanku, aku kasih kemudian gunung, laut. Kan kita nggak beriman tuh ya, padahal tanda-tanda kekuasaan Allah dahsyat sekali. Coba yang
tinggal di pinggir pantai, pinggir laut. Begitu bangun pagi, laut kosong. Udah. Jamin ente pasti panik sepanik-paniknya. Langsung teriak-teriak tuh, kiamat, kiamat. Waduh. Bener, tiba-tiba garis sepadan pantai, bibirnya yang biasanya kita langsung ketemu air, pagi-pagi itu pasang, tiba-tiba mundur 3 kilo. Itu tanda kekuasaan Allah. Siapa yang setiap pagi menyuruh air sampai ke tepian pantai? Nggak pernah kita pikirin. Ente yang tinggal di samping gunung barangkali, gunung sebelah kanan, bangun gunung sebelah kanan, bangun gunung sebelah kanan, tiba-tiba bangun gunung di kiri. Kita nengok, oh nggak ada gunung. Siapa yang mindahin nih? Ente pasti nggak bisa ketawa saat itu, nggak bisa ketawa, nggak mungkin ketawa, nggak mungkin. Heran pun bukan mewakili ya, bukan mewakili perasaan. Saat itu sih pasti ketakutan lah. Ya Allah, udah kita pasti langsung sujud, langsung istighfar, langsung nyebut asma Allah. Padahal selama ini Allah bilang, emang siapa yang selama ini nahan tuh gunung? Wal jibala autada. Tadi ayatnya dibaca sama teman-teman kita. Wal jibala autada, siapa yang bisa makuk tuh gunung? Gunung tiba-tiba iseng. Kalau mau ke Jakarta wes. Iseng di sini terus dari tahun 1 di sini. Wes iseng mau naik Cirek dulu. Sekarang apa namanya? Bahari ya. Kalau kalian tidak mampu, tidak sanggup sama yang gede-gede, beriman, Allah kasih nyamuk sama kita. Innallaha, ayo. La yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Aduh, demen nih, angin aja ikut ngaji coba. Berasa nggak? Ya Allah. Ini kita pulang nih, jeng panas nih. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna. Biarin mas. Nggak apa-apa udah. Annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ayo, doa yang serius supaya jangan turun hujan dulu. Hujannya nanti sebentar setelah kita selesai ngaji. Al-Fatihah. Ya Allah, pinjam sebentar ya Allah, jangan turun hujan sebentar lagi. Amin. Coba kalian buka Google ya, kalian cari tentang nyamuk. Wah, nyamuk itu istimewa. Nyamuk itu beratnya cuma 1/1000 gram. Sama beras, tuh beratan beras sebiji. Beras 1 biji sama nyamuk beratan beras. Tapi lihat nyamuk, ketika digedein 400.000 kali, di satu kepala nyamuk ada 100 mata. Iya. Fi khurtumiha, di belalainya nyamuk ada 6 pisau. Situ sakakin.
Dia punya 3 jantung. Jantung fi sadri al-markazi, 1 jantung itu di badan pusatnya, lalu 2 jantung itu fi janahi, fi kulli ajnah, di sayap kanan sama sayap kiri. Kenapa nyamuk tuh bisa kayak pesawat remote control? Kau udah gitu, karena dia balancingnya ada. Masya Allah. Talata qulub, Ustaz. Inilah semua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, ayo telan Quran itu. Supaya senternya itu tinggal diaktifin. Kalau mau aktif tinggal dicetak aja gitu. Nggak perlu nyari-nyari lagi senter. Nggak perlu nyari-nyari lagi informasi. Sebab informasinya udah ditanam di ente. Bahkan bila perlu, Allah bilang, itu bukan sekedar nur, tapi jadi syafaat Allah. Penarik tuh, saat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Allah udah ngasih Adam, ngomongin hujan, turun hujan. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi tambah iman buat kami semua ya Allah. Maafin kami, berikan ridhamu untuk kami, berkahi SMK ini ya Allah, dan berkahi seluruh sekolah di seluruh duniamu ya Allah. Ya Rahman-Rahim, mudah-mudahan seluruh anak-anak kami ini jauh dari maksiat, dekat dengan kebaikan, masa depannya bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya adik-adik semua. Allah bercanda kepada kita, dan tanda Allah pengen sekali kita ini mengerti bahwa Allah itu ada. Mudah-mudahan kita akan bertambah imannya, insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Nanti kapan-kapan siapa tahu saya bisa kembali lagi ke SMK. Suatu saat nanti saya barangkali ada di Perancis, tiba-tiba yang jadi sopir taksinya anak Kersana. Ustaz, kenal karo aku ora? Ora. Sopo sampean? Saya gitu loh. Dulunya di Kersana Ustaz. Oh, alhamdulillah. Kok jadi sopir taksi? Ya Ustaz, saya lagi S3 di sini Ustaz. Jurusan apa? Kue bolu Ustaz. Cake. Oh, cake tuh di Perancis luar biasa itu. Jurusan chef tuh di sono, masya Allah. Ya, suatu saat mungkin saya lagi beli mobil gitu, ternyata yang punya showroom anak Kersana. Suatu saat saya masuk ke restoran besar, ternyata yang punya juga anak Kersana. Saya masuk ke mall, masya Allah, pakaian-pakaiannya wah cakep-cakep, ternyata yang punya juga anak Kersana. Insya Allah lah, mudah-mudahan bukan mimpi, amin. Coba bilang dulu makasih sama Allah. Hebat ya, Allah hebat ya. Kayak bercanda aja ya. Padahal tadi cacat loh, hampir cacat. Kalau kamera itu mundur, Allah nggak merasa ada kepentingan menahan hujan. Kamera udah nggak ada. Nggak, ini serius, ini serius, ini serius. Kalau kemudian anak-anak pada menepi ke kelas masing-masing, Allah merasa nggak ada kepentingan apa-apa, ya hujan aja gitu. Makanya ini perlu. Saya kalau di pesantren suka bercanda kayak begitu. Hujan nih, bur hujan. Saya suka bercanda. Anak-anak santri bawain payung. Saya bilang jangan bawain ustadz payung, bawain ustadz doa. Coba kamu doa, minta berhenti sekedar 1 menit supaya ustadz bisa ke musola nggak kehujanan. Santri-santri penghafal Quran melongo,
Bener nih Ustadz, udah cepetan doa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ustadz mau lewat, tolong dong, semenit aja. Belum selesai ngusap, set hilang. Allahu Akbar. Ente boleh bercanda-canda gitu, boleh. Malam nih. Nanti malam bilang sama emak, mak nggak usah masak. Makanan yang ada mak kita bagi sama tetangga aja mak. Ntar kita makan apa ya? Tenang mak, aminin doa saya. Jajal. Allah ini ada Allah beneran. Terus ente doa, ya Allah resiko nih kalau nggak dikirimin makanan. Bahaya nih, udah disedekain nih. Emak saya nggak sholat ya Allah, bapak saya nggak sholat. Barangkali dengan saya berdoa seperti ini, engkau kirimin makanan, emak saya dan bapak saya jadi beriman. Amin. Terus emaknya amin. Tungguin deh tuh. Jam 7 nggak datang. 7:30 nggak datang. Makin deg-degan makin keren tuh. Ente boleh nanya gini, mau gimana sih? Ya malu-maluin dong gitu. Sama Allah mah boleh nggak percaya, boleh. Sama Allah mah asik. Coba ngomong gitu sama kepala sekolah. Gimana sih bapak? Yang bener dong. Aduh nggak naik kelas. Sama Allah mah asik santai. Jam 9 datang makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu dari Jakarta, teman lamanya ibu kita. Datang bawa rantang, subhanallah, makan. Ibu kita istighfar, astagfirullah. Jangan sampai orang lain yang bilang begini, keajaiban itu nyata, Tuhan itu ada. Apa sih? Itu kan kita mestinya. Coba iseng, ente punya anak sakit, punya adik sakit, iseng. Begitu ngelihat emak mau bawa ke rumah sakit, bentar mak, gak usah dibawa ke rumah sakit. Tenang mak, tenang. Mak, ayah wudu, ma wudu. Ayah wudu, bapak wudu. Kita ngaji Ar-Rahman mak. Kita undang aja yang maha dokter kemari mak. Iya maha dokter. Dokter kan cuma ciptaan ya. Tapi nyiptain dia siapa? Allah. Tanggung, kita undang aja Allah. Alhamdulillah mati tuh anak. Ya Allah. Mati penyakitnya. Pinter semua. Makasih, sampai ketemu lagi di waktu yang mendatang. Ini ada apa ya? Tanda tangan nih. Sewanya udah selesai, matahari udah mulai kelihatan. الديار تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد رحت الأديار تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد